Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andri Andriansyah, MBA, selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran, serta sahabat seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu tentang menganalisis perilaku konsumen. Saya Sulaiman Romana selaku moderator akan memandu diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Epul Saiful, selanjutnya ada Putri Rahayu, Siska Wulandari, Violina Aprilia, dan Wita Yuliana. Marilah kita buka diskusi pada kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi, di mana penyajian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada karakteristik konsumen, proses pembelian konsumen, dan keputusan konsumen. Adapun tujuan utama dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen dengan lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Untuk itu, pemasar perlu melakukan analisa pasar konsumen untuk mencari peluang pemasaran yang baru. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan sepenuhnya terhubung dengan pelanggan mereka. Adapun perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik konsumen yang akan disampaikan oleh saudara Putri Rahayu dan Wita Yuliana. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik konsumen. Di dalam karakteristik konsumen yang pertama terdapat budaya. Budaya merupakan hal yang mendasar yang dapat menentukan keinginan dan perilaku konsumen. Saat anak dalam masa pertumbuhan akan memperoleh beberapa penghargaan dan perilaku dari kedua orang tuanya dan juga dari orang lain, sehingga setelah dewasa perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Yang termasuk faktor kebudayaan antara lain yang pertama yaitu kebangsaan, kemudian agama, komunitas, dan wilayah geografis. Selanjutnya ada sosial. Yang pertama kelas sosial, di mana tidak hanya mewakili pendapatan, akan tetapi juga pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. Selanjutnya yang kedua yaitu kelompok referensi. Sebagaimana diketahui, kelompok mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku pembelian. Di dalamnya terdapat kelompok primer dan kelompok sekunder. Selanjutnya yaitu keluarga. Biasanya melakukan orientasi terhadap agama, politik, ambisi personel, nilai pribadi, dan kasih sayang. Kemudian yang terakhir yaitu peran dan status. Individu. Pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh faktor individu yang terdiri dari pekerjaan, okupasi, usia, dan gaya hidup. Individu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok sumber daya tinggi. Actualizer, orang yang berhasil. Fulfill, dewasa. Achieve, karirnya berhasil. Experience, muda, antusias. Sebagian besar pendapatan untuk pakaian, makanan cepat saji, musik, film, dan video. Yang kedua, kelompok sumber daya rendah. Believers, tradisional. Keluarga lebih suka merek yang mapan. Steepers, mencari persetujuan, berorientasi kepada sumber daya. Makers, praktis, mandiri, tradisional, berorientasi kepada keluarga. Struggles, lebih tua, pensiun, pasif, dan mempertimbangkan kekurangan sumber daya. Psikologi, ada 3 teori terkenal yang dikemukakan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Freud, mengasumsikan bahwa secara tidak sadar kekuatan psikologi membentuk perilaku seseorang dan orang tidak bisa sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Yang kedua, teori menurut Maslow, menjelaskan mengapa seseorang didorong oleh kebutuhan tertentu. Teori ini membantu pelaku pasar untuk memahami bagaimana berbagai macam produk bisa sesuai dengan rencana tujuan
dan kehidupan pelanggan. Yang ketiga yaitu teori menurut Herzberg. Mempunyai dua teori faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan faktor yang menyebabkan kepuasan. Teori ini mempunyai dua implikasi, yaitu yang pertama, penjual harus melakukan yang terbaik untuk mencegah ketidakpuasan. Yang kedua, penjual harus dapat mengidentifikasi pemuas atau motivasi utama pada pembelian di pasar dan menyuplainya. Halo, perkenalkan nama saya Fiolina Aprilia. Ini saya akan menjelaskan tentang brand personality. Dalam dunia marketing, seringkali kita mendengar istilah brand personality. Tapi apa sih brand personality itu? Brand personality adalah karakter khusus yang dimiliki oleh sebuah brand yang tentu saja menjadi pembeda dengan brand pesaingnya. Lalu apa sih pentingnya memahami brand personality ini? Dalam strategi bisnis dan marketing, membangun karakteristik sebuah brand itu sangat penting karena hal ini dapat membantu kita sebagai pebisnis dan tim marketing menciptakan pesan dari brand yang sedang kita pasarkan secara lebih konsisten. Dan kita akan lebih tahu dengan jelas tujuan dari brand yang kita pasarkan ini. Dan itu menjadi salah satu cara untuk membangun ekuitas merek. Nah, ketika brand yang dipasarkan secara konsisten, maka itu akan meningkatkan ketertarikan pada masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan kita. Nah, yang perlu kita garis bawahi, brand personality ini berbeda dengan brand identity atau identitas brand. Brand identity biasanya berupa tagline atau logo. Dan identitas brand ini biasanya berbentuk fisik atau dapat dilihat dengan mata. Seperti gambar Apple pada logo Apple. Sedangkan brand personality memiliki makna yang lebih luas karena cenderung mengarah pada karakteristik atau emosi. Seperti kata sporty, stylish, klasik. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa brand identity itu adalah bagian dari brand personality. Oleh karena itu, banyak sekali contoh brand terkenal yang brand personality-nya sudah tergambar dari brand identity-nya. Contohnya seperti Nike yang menggunakan logo yang terinspirasi dari swoosh yang seperti bentuk centang. Itu merepresentasikan tentang kecepatan dan gerakan. Membangun brand personality juga bukanlah hal yang mudah karena brand yang kita buat itu harus disesuaikan dengan mayoritas target pasar kita. Dengan mempertimbangkan sifat asli yang dimiliki oleh pelanggan atau konsumen kita. Dan daya tarik konsumen tentu saja akan menentukan brand personality perusahaan. Perkenalkan, nama saya Silka Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan bagian kategori orang dalam proses pembelian. Yang pertama ada indikator. Indikator adalah orang yang pertama menyarankan untuk melakukan pembelian. Yang kedua ada influencer. Influencer adalah orang yang membeli pandangan atau advice yang mempengaruhi. Yang ketiga ada decider, orang yang memutuskan. Yang keempat ada buyer, orang yang melakukan pembelian. Yang terakhir ada user. User adalah orang yang memakai produk yang dibeli. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah bersumber dari keluarga, tetangga, iklan, wiraniaga, penyaluran atau kemasan, penjaga di toko, media massa, dan pemakai produk dan lain-lain. Terus ada pencarian informasi. Pencarian informasi misalkan meyakinkan dan sikap si mempengaruhi seseorang dalam memiliki suatu produk dari berbagai jenis produk lainnya. Terus ada pengenalan masalah, kebutuhan umum dan lainnya. Misalkan perilaku pasca pembelian dan keputusan pembeli. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh resiko yang dipikirkan, yaitu ada 5 resiko. Yang ke-1 resiko fungsional, yaitu
produk tidak berkinerja sesuai harapan. Yang kedua, resiko fisik, yaitu ancaman terhadap kesejahteraan kesehatan fisik pengguna atau orang lain. Yang ketiga, resiko keuangan, yaitu tidak bernilai sesuai harga yang dibayarkan. Yang keempat, resiko psikologis, yaitu mempengaruhi kesejahteraan mental pengguna. Dan yang terakhir, yang kelima, resiko waktu, yaitu kegagalan produk mengakibatkan biaya peluang karena menemukan produk lain yang lebih. Seterusnya ada perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja setelah produk dibeli. Adapun poin-poinnya, harus memantau kepuasan pasca pembelian. Terus ada harapan pembeli produk dengan produknya. Adanya kemungkinan membeli produk kembali. Dan terakhir, pemakaian produk pasca pembelian. Jadi semakin cepat memakai maka semakin cepat kembali ke pasar untuk membeli lagi. Adanya indikator-indikator pada produk yang mengingatkan konsumen. Oke, itu dia penyajian materi ini. Maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di diskusi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.